Hai, saya Dani Sebastian. Pada beberapa video berikutnya, saya akan menunjukkan development proses sebuah website dinamis. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang preparation yang berikutnya. Jadi, sebelum benar-benar memasuki tahap untuk development. Di sini yang pertama kita akan melakukan pengisian data dummy ke database. Jadi, karena kita di sini menggunakan template website, jadi kita akan copy dulu data-data dari template website itu untuk kita bawa ke database lokal kita. Jadi pengisian data akan dilakukan melalui php-my-admin. Jadi kita langsung buka browsernya dan kita juga buka template-nya. Di sini saya sudah buka template website kita yang akan kita gunakan. Oke, ini. Kemudian saya di sini juga sudah buka browser untuk php-my-admin. Oke. Jadi ini database yang kemarin sudah kita siapkan. Oke. Kemudian pertama kita buka dulu yang biodata. Oke. Nah, biodata di sini dia memiliki beberapa kolom dan tidak ada primary key-nya. Jadi tidak ada ID-nya. Jadi kalau dilihat di sini semuanya sifatnya adalah kolom biasa. Kemudian di sini ada header brief. Jadi tabel biodata ini akan saya gunakan untuk menyimpan data-data yang teks seperti ini dan tidak memungkinkan adanya pengisian data tambahan. Makanya di sini saya tidak berikan primary key. Di sini data yang mau saya isikan ke header brief itu adalah, "Hi, my name is Johnson, UI UX designer bla bla bla." Oke. Nah, caranya adalah kita klik kanan, kemudian inspect. Di sini kalau kita lihat menggunakan developer tools, di sini datanya berbentuk sebuah teks HTML. Oke. Di sini kita akan copy elemen. Kemudian kita akan isikan ke header brief. Karena di sini belum ada data, jadi kalau saya browse di sini belum ada data, makanya kita akan insert dulu pertama kali. Oke. Nah, kalau diperhatikan di sini, ini adalah data yang berada di sini dan isinya berupa HTML. Nah, di sini saya akan hapus dulu karena ini adalah pembungkus. Kemudian kita rapikan sedikit seperti ini. Oke, untuk tombol juga saya akan hilangkan dulu. Jadi data yang akan saya buat dinamis adalah satu bagian ini. Ini saya hapus juga bisa. Saya rapikan. Saya rubah di sini Dani Sebastian. Oke. Kemudian kolom yang kedua, about brief. About brief itu saya akan isikan dari data ini. Sifatnya sama, dia merupakan HTML, jadi kita klik kanan inspect. Kemudian datanya adalah satu kotak div ini. Saya akan kopikan elemen, kemudian saya paste dulu. Sama seperti tadi, kotak pembungkusnya akan saya hapus. Oke. Div pembungkusnya akan saya hapus. Kemudian tombolnya link untuk download CV juga saya akan hapus. Oke, jadi sini saya hapus juga. Kemudian address info. Address info itu adalah data yang saya taruh di, jadi datanya adalah ini. Oke, address info. Yang saya letakkan pada bagian kontak. Seperti itu. Untuk yang email, saya akan isikan email@email.com. Nomor telepon saya akan isikan 081234567890. Seperti itu. Oke. Kemudian address info saya akan isikan Yogyakarta, Indonesia. Oke. Kemudian CV files untuk saat ini kita kosongi dulu. Oke. Kemudian kita simpan. Jadi untuk biodata, datanya adalah seperti ini. It's okay, kita abaikan dulu. Jadi data di sini tidak benar-benar terstruktur sekali, tetapi nanti di sini dia
merupakan sebuah input type yang text area, jadi bukan input type ya. Dia menggunakan text area. Jadi kita bisa tuliskan tag HTML di sini. Oke. Kemudian entitas yang berikutnya adalah blocks. Kita urut abjad ya. Oke. Kemudian block. Block di sini saya akan isikan data asal saja, jadi tidak ada serta-merta sama persis dengan ini. Oke. ID-nya saya kosongin karena dia merupakan, jadi kalau kita lihat strukturnya di sini, dia merupakan auto increment dan dia merupakan primary key. Saya akan isikan judulnya berita 1. Nah, di sini saya sudah kopikan lorem ipsum, jadi saya di sini akan gunakan lorem ipsum. Kemudian date-nya akan saya isikan, oke, saya anggap 1 Mei. Kemudian artikel berita kedua, isinya saya anggap sama persis dulu. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan go. Saya isikan 4 buah data di sini. Artikel ketiga. Oke. Artikel keempat. Oke, jadi kalau kita browse, datanya sudah ada seperti ini. Oke, kemudian untuk kontak, saya tidak akan isikan karena kontak ini nanti digunakan untuk mengirimkan pesan. Jadi pengguna umum mengirimkan pesan, kita abaikan dulu. Kemudian experiences itu, oke, ini. Jadi yang dibutuhkan adalah label, start, end, tahun start, tahun end, kemudian brief. Briefnya itu adalah yang ini. Oke, kita isikan. Saya akan buat beberapa data di sini. Labelnya adalah UX Designer 2007 2011. Oke, kemudian di sini UX Designer Part 2 2011. Saya kosongin. Oke. Kemudian briefnya akan saya isi sebagai sama. Ya, jadi ini saya tadi copy dari sini ya. Oke, saya go. Oke, jadi di sini dia akan otomatis memberikan 0. Apa? Nanti kita akan olah itu jadi present. Jadi 2011 strip present saat ini. Kayak gitu. Oke. Kemudian saya buat pekerjaan sampingan YouTuber. Startnya 2017 sampai present juga. Saya langsung isikan 0, saya go. Jadi di sini kita sudah memiliki 3 buah data. Untuk galleries, saya akan menggunakan data yang sudah ada ini saja. Oke, tetapi saya akan buat dinamis dari database. Jadi di sini aturannya adalah saya akan mengisikan label, kemudian untuk galleries di sini ada ID atau increment, primary key, kemudian label dari masing-masing gambar ini, kemudian date, asal tanggal saja, kapan dia upload, kemudian untuk space berapa lebar yang digunakan. Jadi kalau diperhatikan di sini ada 2 jenis gambar. Jadi gambar yang pertama, yang ini, itu gambarnya hanya memakan satu kotak saja, satu tempat. Satu tempat, dua tempat, satu tempat, satu tempat. Oke. Dan nama file nanti saya akan buat id.jpeg, id.png, seperti itu. Oke, jadi di sini saya hanya akan mengisikan dulu datanya database. Saya belum melakukan rename. Rename akan saya lakukan nanti ketika saya development. Oke. Kemudian saya insert, kemudian labelnya baca kertas. Tanggalnya adalah 1, space-nya 1. Yang kedua yang ini
kemudian ini, kemudian dia makan 1 juga, saya isi. Kemudian yang ini, cewek bawa kertas. Juga dia makan 2 tempat, cewek bawa kertas 2. Juga dia makan 2 tempat, yang ini ya. Kemudian yang terakhir saya akan berisikan untuk 2 ini, lensa dan kertas. 1 tempat. Yang terakhir kertas buku terbuka. Berikutnya saya akan isikan yang ini dan yang ini. Oke, lensa dan kertas. Itu makan 1 tempat. Kemudian yang terakhir adalah buku terbuka. Oke, di sini datanya sudah ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, space-nya sudah saya atur. Tinggal nanti urusan rename ketika development. Oke, selanjutnya services. Oke, services kalau kita lihat di sini bentuknya adalah seperti ini. Di sini saya akan isikan ikonnya adalah sesuai dengan ini dulu. Oke, ini apa? Nanti akan saya tunjukkan ketika development. Jadi FAQOK semua, kemudian pesan briefnya adalah Lawrence. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini. Oke. FA Mobile. Kemudian labelnya adalah Mobile Developer. Oke. Jadi sudah ada 2 data ini. Satu lagi, saya akan isikan yang web developer supaya angkanya ganjil. Supaya kita juga nanti mengolah data yang ganjil. Jadi supaya nanti kita mengolah data yang ganjil juga, saya di sini hanya akan mengisikan 3 saja. Oke. Laptop. Oke. Kemudian web developer. Kemudian untuk langsung saya copy. Oke, 3 data. Oke, saya sudah punya seperti ini. Kemudian skills. Untuk skills di sini kolomnya hanya label dan percentage yang harus diisi. Oke, ini seperti ini. Designing 95, developing 100. Saya akan isikan 4 data. Photoshop 75. Dan marketing 80. Oke, sudah ada 4 buah data. Oke. Sampai di sini, jadi untuk website yang public action, itu entitasnya saya gunakan biodata, blogs, kontak, experience, gallery, service, skills. Jadi ini sudah kita isi bersama. Untuk yang users, kita akan gunakan ketika private access website. Pengisian data dummy selesai. Nah, setelah kita selesai mengisikan data, tahap berikutnya adalah kita akan buat yang namanya common folder. Jadi common folder di sini akan digunakan untuk menyimpan file-file yang sifatnya umum dan akan digunakan oleh beberapa halaman. Contoh, connection.php. Jadi nanti kita akan buat connection.php, di mana itu digunakan untuk menyimpan preference koneksi dari database yang sudah kita buat tadi. Kemudian contoh lain juga folder ini juga digunakan untuk menyimpan header dan footer. Jadi header dan footer kan untuk setiap halaman relatif sama. Tapi kebetulan di contoh yang template yang kita gunakan itu
hanya membutuhkan satu halaman saja dan scroll ke bawah. Jadi kita di sini tidak meletakkan header dan footernya secara terpisah. Jadi kita langsung mulai development, kita buka Visual Studio Code-nya dan kita mulai buka browsernya. Pertama kita buat dulu folder common. Oke. Nah, folder common di sini saya sudah membuatnya, kemudian saya juga sudah buat connection.php. Karena saya butuh mencatat konfigurasi untuk koneksi ke database. Pertama kita akan buat function create connection. Kemudian konfigurasi ini akan saya pindahkan ke dalam fungsi. Kemudian di sini saya akan buat host $username password $database. Oke. Kita membuat koneksi database. Oke, kemudian return $com. Untuk mencoba, saya di sini akan gunakan $com sama dengan create connection. Kemudian kita coba public /commons connection.get kosong. Oke, kita coba buat konfigurasinya salah seperti ini. Jadi kita bisa menganggapnya fungsinya sudah berjalan dengan benar. Nah, fungsi ini akan kita panggil, kalau di public ini berarti kita akan panggil di atas saja, karena halamannya cuma satu, jadi kebetulan tidak terlalu berguna. Tetapi ketika halaman website kita banyak, connection ini kita bisa letakkan di file terpisah seperti ini. Kemudian kita bisa include fungsi ini di setiap halaman seperti itu. Jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi berulang kali, mencatat konfigurasi di banyak file. Untuk connection sudah berhasil. Kemudian seperti yang tadi sudah sempat saya jelaskan, karena halaman template kita hanya satu, jadi kita tidak perlu memisahkan header dan footer. Tapi nanti ketika di private access, karena ini kan kita baru buat connection ke public access ya, jadi kita di sini baru mau akan develop yang public dulu. Jadi nanti ketika di private access, kita baru mungkin akan pisahkan header, foot, dan footer. Sampai di sini persiapan untuk development public sudah selesai. Pada video yang selanjutnya saya akan mulai proses development website public access. Ya, sesi sharing kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sharing. Thank you for watching.